Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Safira Yula dengan NIM 2010801094 dari Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan kembali materi self development dan personal leadership dari mata kuliah Prophetic Leadership dengan dosen pengampu Bu Dosen Filzam Malahati, SPC MPC Psikolog. Oke teman-teman, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam self leadership. Yang kita tahu nih, kesuksesan memimpin suatu organisasi atau masyarakat tidak dapat terjadi begitu saja tanpa memiliki kemampuan dan memimpin diri sendiri atau yang biasa kita kenal dengan self leadership. Kesuksesan seseorang tidak akan lengkap tanpa memiliki kompetensi yang satu ini. Oke teman-teman, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu pembentukan self leadership di waktu kecil hingga dewasa. Tarbiyah atau pendidikan kepemimpinan Rasulullah SAW dimulai ketika beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika itu, Abdul Muthalib sudah mendekati 80 tahun. Meskipun demikian, ia tetap turun tangan sendiri. Akan tetapi hubungan kakek dan cucu ini tidak berlangsung lama. 2 tahun setelah Aminah meninggal, atau 8 tahun sesudah kegagalan serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, Abdul Muthalib yang ketika itu sudah berumur 80 tahun, merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Ia memanggil Abu Talib, salah seorang putranya, dan meminta untuk mengasuh Muhammad SAW. Tidak lama setelah ia pun meninggal, Nabi Muhammad SAW hidup bersama pamannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW meringankan beban pamannya dengan mengembalakan kambing dengan naik turun bukit di sekitar Mekah. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai menyertai pamannya berdagang ke Suriah. Pengalaman Nabi Muhammad tersebut dalam berdagang keluar kota semakin bertambah seiring dengan usianya yang beranjak remaja. Menurut beberapa sumber, ketika berumur 16 tahun, ia ikut pamannya Zubair, adik Abi Talib, dalam perjalanan kafilah dagang ke Yaman. Nabi Muhammad sendiri dikenal cenderung menyendiri dan sering terlihat merenung, meskipun tidak berarti suka mengisolasikan diri dari pergaulan umum. Dia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan teguh memegang janji. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua penulis sejarah mengatakan bahwa pemuda ini mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya dari penduduk Mekah. Sebenarnya hal ini lebih merupakan krisis keberanian ketimbang krisis teori leadership, karena yang kurang pada zaman sekarang ini bukanlah pengetahuan ataupun teori, tetapi keberanian untuk mewujudkan pengetahuan tersebut ke dalam bentuk yang nyata atau yang biasa kita kenal dengan actual performance. Keberanian tidak datang hanya dengan berharap ya teman-teman, ia hanya terjadi sebagai konsekuensi tingkat kesadaran dari seseorang tersebut. Untuk mencapai hal itu, seseorang harus dapat memahami dan mengenali tingkat kesadaran yang mendalam dan tingkat identitas diri yang lebih tinggi sebagai prasyarat bagi pengembangan kompetensi dalam memimpin orang lain. Disinilah perlunya kemampuan memimpin diri sendiri atau self leadership. Dalam beberapa kali kesempatan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang perlunya kompetensi penguasaan terhadap diri sendiri. Self leadership pada intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita sudah dikuasai nafsu, maka tidak ada yang dapat mengendalikannya selain diri kita sendiri. Kesuksesan hidup yang kita jalani tergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan nafsu, yaitu kemampuan kita dalam mengordinasikan niat, pikiran, dan tindakan agar nafsu yang dianugerahkan oleh Tuhan dapat disalurkan sebagaimana mestinya. Self leadership ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Setiap kamu dalam pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya." Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW bersabda juga, orang yang hebat itu bukanlah orang yang paling cepat serangannya, melainkan orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya ketika sedang marah. Ketika seseorang marah, ia sudah kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Oke, berikutnya ada self leadership dan self discipline. Self leadership merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self leadership yang berarti juga self discipline, menegakkan disiplin atas diri pribadi merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Lain halnya dengan kepemimpinan organisasi atau sebuah tim atau kelompok di mana kita akan mendapatkan koreksi dari orang lain jika kita tuh berbuat salah. Hubungan self leadership dan organizational leadership.
Pada gilirannya, memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan dan proses mengalami tingkat pengenalan diri sendiri yang lebih tinggi, melebihi tingkat ego reaktif. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mampu mengelola hubungan yang baik dengan orang lain, peristiwa serta gagasan yang merupakan esensi dari leadership. Self leadership dan stress management. Salah satu manfaat dari self leadership yang efektif adalah munculnya keberanian dari diri sendiri dalam arti luas, yaitu berarti berani untuk memiliki mimpi yang besar atau big dreams, dan berani untuk melangkah dan berani untuk menghadapi segala resiko yang akan menghadang di masa depan nanti. Sangat penting nih untuk memahami dan mempelajari bagaimana kita dapat mengelola dan memimpin dinamika batin seseorang diri sendiri untuk mencapai puncak kinerja yang berkelanjutan dan mengalami kepuasan batin yang berketerusan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut serta gentar, meskipun kadang bahaya mengancam. Ketakutan memang dapat meningkatkan kinerja seseorang dengan membangkitkan adrenalin dari diri seseorang tersebut yang sangat berenergi dan menimbulkan ketagihan. Nah, di sini ada 3 hukum tentang bagaimana seseorang mau melakukan sesuatu, yaitu pertama, seseorang baru akan mengerjakan sesuatu ketika suka dan senang melakukannya. Yang kedua, orang mungkin akan melakukan sesuatu karena terpaksa atau takut karena suatu ancaman. Dan yang terakhir, ketiga, seseorang akan melakukan sesuatu karena sudah menjadi kewajibannya, namun ia kehilangan semangat dalam melakukannya. Hal ini menjadi sangat penting karena esensi adalah mengenali, menemukan, dan mengidentifikasi diri yang sesungguhnya. Oke, pada bagian mulai dari sendiri itu maksudnya kayak gimana ya teman-teman? Kepemimpinan sudah seharusnya dimulai dari lingkungan kecil, yaitu diri sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan ida binafsik, mulai dari diri sendiri. Hal ini berarti pula mulailah kepemimpinan dari kepemimpinan terhadap dirimu sendiri. Dapat kita simpulkan ya teman-teman, kepemimpinan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu tentunya diri kita sendiri. Seseorang tidak akan dapat memimpin orang lain dengan baik apabila tidak berhasil memimpin dirinya terlebih dahulu. Kesuksesan dalam memimpin diri dan mengatasi berbagai rintangan ke depannya dalam memimpin diri sendiri akan membuka jalan kesuksesan yang besar dalam kepemimpinan-kepemimpinan lainnya yang melibatkan banyak orang di sekitar kita. Oke, bagian menganalisa diri. Ketika diri saya berproses menjadi pemimpin, yaitu di sini saya berupaya untuk bisa mengembangkan minat bakat diri saya agar dapat belajar berkaitan dengan aspek-aspek kepemimpinan yang sudah banyak, dimana yang kita semua ketahui bahwa skill kepemimpinan memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak mudah nih teman-teman untuk menghandle banyak orang supaya bisa satu tujuan, satu pemikiran tanpa adanya kemampuan leadership yang mumpuni. Apalagi setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Di sisi lain, cara pandang menanggapi sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita juga pastinya tentunya berbeda. Jadi kita harus bisa memahami tujuan kita yang pasti, mengenali kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri, dan senantiasa untuk selalu belajar. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri, membuat diri kita mempunyai versi terbaik dan terbaru, dan adanya peluang dan kesempatan yang baru. Baiklah, sekian pemaparan materi saya tentang self-development dan personal leadership. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.